Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang teks cerita pendek atau cerpen. Teks cerita pendek atau cerpen ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana kita semua pasti pernah mendengar apa itu cerpen atau cerita pendek, membaca cerpen atau bahkan membuat cerpen sekalipun. Untuk lebih jelasnya apa itu cerita pendek atau cerpen, silahkan simak penjelasan saya berikut ini. A. Pengertian cerpen. Cerpen merupakan salah satu sarana yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. B. Fungsi cerpen. 1. Fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif adalah sebagai penghibur bagi para pembaca. 2. Fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu memiliki nilai estetika atau keindahan. Yang ketiga, fungsi didaktif. Fungsi didaktif yaitu memberikan pelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. 4. Fungsi moralitas. Nah, fungsi moralitas di sini yaitu memiliki nilai moral sehingga pembaca dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dalam teks cerita pendek. Yang kelima, fungsi religius. Fungsi religius di sini yaitu memberi pembelajaran agama sehingga dapat dijadikan contoh bagi para pembaca. C. Nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek terbagi atas 4. Yang pertama, nilai-nilai agama, yaitu berkaitan dengan agama. Contohnya, wanita wajib berjilbab. Yang kedua, nilai budaya, yaitu berkaitan dengan kebudayaan atau adat istiadat. Contoh, bergotong royong. 3. Nilai-nilai sosial, yaitu berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Contoh, wanita tidak seharusnya keluar malam hari jika tidak penting. Dan yang keempat, nilai-nilai moral, yaitu berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila atau baik buruk tingkah laku. Contoh, seorang anak yang hendak keluar rumah sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. D. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen terbagi atas 3. Yang pertama, panjang halaman maksimal 10 halaman. Dan yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Dan yang ketiga, dalam sebuah cerpen hanya ada satu konflik. Unsur-unsur pembangunan dalam cerpen ada 5. Yang pertama, tema merupakan dasar gagasan, ide pokok, pikiran yang dituangkan pengarang dalam karyanya, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Yang kedua itu penokohan. Penokohan yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. Yang ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa itu bagaimana cara pengarang mengungkapkan isi cerita pemikirannya lewat bahasa-bahasa yang khas dalam uraian ceritanya sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Keempat, alur cerita. Alur cerita yaitu urutan atau rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Yang terakhir, amanat. Amanat yaitu pesan pengarang yang disampaikan kepada pembaca melalui karyanya. Contohnya pesan moral dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca yang berupa nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan teladan atau dijadikan contoh. F. Langkah-langkah dalam membuat cerpen ada 5. Yang pertama itu menentukan tema cerpen. Yang kedua, mengumpulkan data-data. Ketiga, menentukan garis besar atau alur plot cerita. Yang keempat, menetapkan titik pusat, kisahan atau sudut pandang pengarang. Yang kelima, mengembangkan garis besar cerita menjadi cerita utuh. Baik, saya akan membacakan salah satu contoh cerpen atau cerita pendek yang berjudul Scrap Gula Pasir. Di siang hari, Keke sedang berbincang-bincang dengan Rosa dengan begitu asiknya. "Ros,
menurutmu Dion itu suka tipe cewek yang seperti apa sih? Setauku dia suka sama cewek yang alami, apa adanya, jelas Rosa. Jadi nggak suka sama cewek bergincu gitu dong? Tanya Keke. Mungkin. Lalu apa dong yang membuat bibir merah tanpa lipstik? Coba saja pakai scrub gula pasir setiap malam. Bibir akan merah merona alami. Oh ya? Tanya Keke antusias. Baiklah, akan kucoba nanti malam demi mendapatkan cinta sang pangeran. Hahaha. Seminggu lagi ada acara festival tuh di kampus. Coba saja scruban rutin setiap malam, sambung Rosa. Benar juga ya. Nanti harus tampil maksimal di depan sang pangeran, tugas Keke mengiyakan. Beberapa di hari sebelum acara, Keke tampil seperti apa yang dikatakan Rosa. Ketika melihat Keke, Rosa terkaget-kaget. Ada apa dengan bibirmu? Kenapa merah sekali? Berapa kilo gula yang kau gunakan? Itu sensual apa bonyok ya? Tanya Rosa terheran. Ini akibat gigitan semut setiap malam tahu. Sampai sesensual dan semerah ini, jawab Keke. Oh my god. Nah, itulah tadi salah satu contoh cerita pendek atau cerpen yang berjudul Scrub Gula Pasir. Nah, adapun unsur intrinsik dalam cerita pendek tersebut, yang pertama tema. Tema dari cerita pendek yang telah saya bacakan tadi yaitu bertemakan tentang kecantikan. Yang kedua, tokoh dan penokohan, di mana terdapat dua tokoh dalam cerita tersebut, yaitu Keke dan Rosa. Keke di sini memiliki sifat lugu, sedangkan Rosa memiliki sifat baik dan setia kawan. Dan yang ketiga, alur. Adapun alur yang digunakan dalam cerita pendek tersebut yaitu alur maju. Dan yang keempat, latar. Terdapat 3 latar dalam cerita pendek tersebut. Yang pertama, latar tempat. Tempatnya itu di rumah, waktunya itu siang, dan suasana. Suasananya itu yaitu sepi dan lucu. Adapun gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam cerita pendek tersebut yaitu gaya bahasa yang bersifat lugas. Dan yang keenam, amanat. Amanat dalam cerita pendek tersebut yaitu di mana amanatnya kalau memakai masker scrub gula tidak perlu berlebihan. Hal itu mencerminkan kepribadian yang berlebihan dan boros. Nah, itulah unsur intrinsik dari cerpen yang telah saya bacakan tadi. Itulah penjelasan materi dari saya tentang teks cerita pendek. Sampai ketemu di materi dan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.